Innal hamdalillah ta'ala nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memuji serta bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, dan dengan taufiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk bisa melanjutkan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yang dimana kita sudah membahas bait yang ke-8 pada sebelumnya. Ya, maka insyaallah ta'ala di malam hari ini kita akan membahas dimulai pada bait nomor 9 di dalam kitab Matan Tuhfatul Atfal yang dikarang oleh Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu ta'ala. Perhatikan di dalam matan tersebut bahwasanya beliau di situ mengatakan pada bait nomor 9, wathani idghamun. Perhatikan di bait nomor 9. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala, wathani idghamun bisittatin atat fi yarmaluna atau fi yarmulun. Jadi boleh yarmulun, boleh juga yarmalun, ya. Fi yarmuluna indahum qad thabatat. Pada bait nomor 9, di situ Syekh Sulaiman rahimahullah ta'ala mengawali pada katanya, yaitu adalah wathani, ay bima'na hukmu tsani min ahkami an-nun sakinati wat tanwin, yang bermakna bahwa hukum yang kedua dari hukum nun mati dan tanwin adalah idgham, ya, yaitu adalah idgham. Karena pada hukum yang pertama sudah dijelaskan oleh Syekh Sulaiman, beliau mengatakan fal awwalul idhar, maka hukum yang pertama adalah idhar. Maka pada bait nomor 9 ini beliau mengatakan wathani idgham. Hukum yang kedua dari hukum nun mati dan tanwin itu adalah idgham. Bisittatin atat. Yang dimana huruf-huruf idgham itu jumlahnya ada sittah. Sittah itu adalah 6 huruf. Ya. Bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Yang dimana 6 huruf itu beliau buatkan rumus agar kita dalam menghafal huruf-huruf idgham ini mudah dihafal, mudah diingat. Rumusnya apa? Pada kata yarmuluna. Nah, kata yarmuluna itu merupakan rumus yang terkumpul di dalamnya merupakan huruf-huruf yang dihukumi dengan idgham. Nah, kemudian ketika kita sudah membahas pada bait nomor 9, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu definisi idgham, apa itu makna dari idgham, ya. Apa keuntungan atau fadilah kita mengetahui hukum idgham ini? Perlu difahami bahwa idgham ini merupakan hukum yang kedua dari hukum nun mati dan tanwin. Di mana idgham ini artinya adalah al-idkhalu, ya, al-idkhalu, yang artinya adalah memasukkan. Itu secara bahasa. Jadi idgham secara bahasa artinya adalah al-idkhal. Ya, dakhala idkhulu, ya, al-idkhal. Dari kata dakhala itu, ya, yaitu yang bermakna memasukkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah al-lafdhu biharfaini harfan katsani musyaddadan. Yaitu kita itu mengucapkan 2 huruf menjadi 1 huruf. Ya, mengucapkan 2 huruf menjadi satu huruf, atau kalau kita istilahkan adanya 2 huruf. Huruf yang pertama ini langsung dimasukkan huruf yang kedua. Ya, saya ulangi. Apabila ada 2 huruf, ya,
dan kita ketahui bahwa makna idgham tadi artinya adalah memasukkan, artinya adalah adanya dua huruf ini, huruf yang pertama dimasukkan ke huruf kedua. Itu disebut dengan idgham. Nah, kemudian ketika ada nun mati atau tanwin, ya nun mati atau tanwin pada isim ya, karena tanwin itu hanya pada isim, yaitu kata benda, pada fiil tidak terjadi. Tanwin pada isim atau nun mati apabila bertemu dengan 6 huruf tadi yang disebut dengan idgham, maka kita harus memasukkan langsung di huruf idghamnya. Hurufnya tadi apa saja? Yarmulun, ya, ro, mim, lam, waw, dan nun. Nah, 6 huruf ini merupakan huruf-huruf yang dihukumi dengan idgham. Nah, itulah yang harus kita pahami bersama. Jadi kalau misalkan bila mana ada nun mati ketemu ro, maka langsung dimasukkan ke ro. Makanya contohnya di dalam surah Ar-Ra'ahu Staghna. Ar-Ra'a, itu kan tulisannya itu kan hamzah, nun mati, kemudian ro. Akan tapi nunnya apakah terbaca? Tidak. Karena langsung dimasukkan huruf yang idghamnya, yaitu ro-nya. Jadi langsung dibaca Ar-Ra'a. Itu maksud dari idgham adalah langsung memasukkan huruf pertama ke huruf yang kedua atau berikutnya. Itu yang disebut dengan idgham. Nah, tadi dari 6 huruf ini merupakan huruf idgham, ya. Akan tapi yang perlu kita perhatikan adalah ternyata idgham ini kita juga harus bisa meninjau dari sisi gunnah atau tidaknya. Karena ada idgham memasukkan huruf kedua, ada yang dia itu disertai dengan gunnah dan juga ada yang tidak disertai dengan gunnah. Yang biasa kita dengar yang istilah yang pertama adalah idgham bi gunnah dan yang kedua adalah idgham bila gunnah. Ya. Nah, maka kalau kita perhatikan pada bait nomor 10 ya, kan nomor 9-nya watsani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Nah, pada bait nomor 10-nya Syekh Sulaiman mengatakan apa? Lakinnaha qisman. Akan tetapi idgham yang tadi jumlah hurufnya 6 huruf itu, ternyata idgham itu qisman. Lihat pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah. Pada bait nomor 10 Syekh Sulaiman mengatakan apa? Lakinnaha. Akan tetapi ha di situ adalah idgham. Akan tetapi idgham itu qisman. Ternyata dibagi menjadi 2 macam. Ya. Qismun yudghama fihi bi gunnah. Yang pertama itu ada idgham yang disebut dengan bi gunnah. Ya, jadi pada bait nomor 10 pemirsa perlu diperhatikan pada bait nomor 10 di situ beliau mengawali pembahasan tentang idgham bi gunnah. Adapun pada bait nomor 9 beliau membahas secara keumuman idgham saja. Ya, pada bait nomor 10-nya baru beliau bahas 2 macam idgham tadi. Yang pertama adalah pada bait nomor 10 beliau membahas mengenai idgham bi gunnah. Di mana beliau mengatakan pada bait nomor 10 yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Nah, yang pertama yang harus kita ketahui tentang idgham bi gunnah adalah idgham itu kan memasukkan huruf pertama kepada huruf yang kedua. Atau dalam kata yang lain adalah memasukkan huruf pertama pada huruf berikutnya. Itu namanya idgham. Adapun makna bi gunnah adalah memasukkan huruf pertama menuju huruf kedua bi gunnah, disertai dengan dengungan pada huruf nunnya. Ya, pada huruf nunnya. Karena huruf yang berdengung itu cuma 2. Nun sama mim saja. Jadi apabila pemirsa ditanya, yang menyebabkan gunnah pada idgham bi gunnah itu apakah huruf nunnya ataukah pada huruf idghamnya? Nah, apabila contohnya famay ya'mal, nun mati ketemu ya. Yang menyebabkan gunnah ini nunnya atau ya-nya, maka jelas jawabannya adalah apa? Nunnya. Karena nun lah yang memiliki sifat gunnah. Itu. Sehingga apabila ada nun mati atau tanwin bertemu huruf idgham bi gunnah yang berjumlah berapa? 4 doang. Jadi tadi kan dijelaskan bahwa idgham itu semuanya hurufnya 6. 4 diantaranya masuk kategori idgham bi gunnah.
Ya, 4 diantaranya masuk kategori hukum yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Apa saja hurufnya? Yanmu. Nah, kalau pemirsa ingin lihat, lihat pada bait nomor 10. Di situ Syekh Sulaiman sudah memberikan rumusnya, sehingga kita mudah menghafalnya. Jadi kalau ditanya, apa huruf idgham semuanya? Huruf idgham semuanya apa? Yarmulun. Itu semua huruf idgham. Tapi kalau huruf idgham bi gunnah saja, maka jawabannya apa? Yanmu. Karena ro sama lamnya tidak ada. Sebab lam sama ro masuk dalam hukum yang lain. Dan kita pada malam ini membahas hukum yang pertama, yaitu idgham bi gunnah. Jadi idgham bi gunnah itu adalah hurufnya hanya 4 saja. Yaitu ya, nun, mim, dan waw. Sehingga apabila ada nun mati atau tanwin bertemu 4 huruf ini, maka kita harus menahan bacaannya, nunnya. Gunnahnya harus ditahan seakan-akan nun itu bertasydid. Contoh misalkan dalam surah Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa. Nah, itu kan ada ba harokatnya kasroten ya, tanwin ya. Bertemu dengan huruf waw. Dan huruf waw ini merupakan hukum apa? Idgham bi gunnah. Karena yanmu tadi, yanmu, ya, nun, mim sama waw. Nah, sehingga dalam membaca tanwin ba-nya itu kita harus menahan dulu, ditahan dulu. Ditahan terlebih dahulu sehingga kita baca apa? Tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi ditahan disertai dengan apa? Dengungan. Karena tadi maknanya adalah idgham bi gunnah. Karena di antara teman-teman masih ada yang membaca idgham bi gunnah ini ditahan iya, akan tetapi gunanya tidak ada. Contohnya seperti ini. Tabbat yada abi lahabiu biu. Nah, ini nggak ada suara hidung ya. Sedangkan guna itu pusatnya di mana? Hidung. Sehingga yang benar adalah disertai dengan guna. Memang gunanya tidak sempurna untuk waw. Sehingga kita baca apa? Tabbat yada abi lahabiu wa tab. Itu gunanya nggak sempurna. Kalau sempurna, mandek ya. Kalau mandek itu bahasanya apa? Berhenti gitu. Contoh, lahabi. Ah, itu namanya sempurna gunanya. Nah, adapun untuk idgham bi gunnah ini tengah-tengah. Ya, sehingga masih bisa ada aliran di hidungnya. Itu harus kita perhatikan. Sehingga apabila ada nun bertemu waw, nun bertemu ya, nun bertemu nun lagi, atau nun bertemu huruf mim, maka kita harus menggunakan huruf pertamanya. Atau memasukkan huruf pertama ke huruf kedua atau berikutnya disertai dengan gunnah. Karena sebagaimana hukumnya disebut dengan idgham bi gunnah. Lalu kemudian yang harus kita perhatikan berikutnya, pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, bahwa untuk hukum idgham ini di dalam Al-Quran Mushaf Madinah, itu di atas huruf nunnya itu tidak ada tanda sukunnya. Ya, untuk Mushaf Madinah di atas huruf nunnya tidak ada tanda sukunnya. Adapun idhar kemarin itu kan ada. Ya, kemarin idhar itu ada. Ini kalau berkenaan tentang nunnya ya. Adapun kalau berkenaan tentang tanwinnya, kalau idhar kan pertemuan yang lalu itu tanwinnya fathaten kasrohtennya sejajar. Nah, adapun untuk idgham bi gunnah tidak sejajar. Nah, kalau kita perhatikan, pemirsa bisa lihat di situ. Tadi saya juga menemukan contohnya adalah sebentar. Di dalam surah, nah perhatikan di dalam surah Al-Humazah. Perhatikan di dalam surat Al-Humazah, di situ banyak sekali contoh tanwin pada hukum idgham. Nah, perhatikan yang pertama. Ya, perhatikan yang pertama. Yang pertama di situ itu adalah wailulli. Nah, itu wailulli, lamnya kan lam yang pertama harokatnya apa? Dhammahtain, tanwin ya. Nah, kalau dalam Mushaf Madinah itu, kalau di Mushaf itu kayaknya 69 atau berapa? Al-Humazah. 601. Ya, 601. Di dalam Mushaf Madinah, wailulli,
ya, wailun li dalam mushaf Madinah itu, maka harokat dhammatnya 99. Iya. 99 ya. Iya. 99. Itu hukum idgham ya. Iya. Itu hukum idgham. Nah, kita perhatikan pada ayat yang lainnya. Contohnya misalkan ini kan pada dhammahtain ya. Pada dhammahtain. Nah, perhatikan lembar sampingnya, yaitu surah Al-Qari'ah. Ya, sampingnya. Lembar samping kanannya itu ada surat namanya Al-Qari'ah. Ya, surat Al-Qari'ah lihat ayat 11. Narunha. Itu 99 atau 69? 69. Ah, itu. Sehingga hukum idgham dengan idhar dari sisi tanwin dhammaten ya, dhammatennya terdapat perbedaan. Kalau idgham itu 99, kalau idhar berapa? 69. Kita kembali lagi di surat Al-Humazah. Perhatikan humazatillu. Nah, til yang itunya tinnya, harokat kasrat ini sejajar atau tidak? Tidak sejajar. Nah, adapun untuk idhar itu sejajar. Contohnya apa? Lihat pada surah Al-Fil paling bawahnya ayat 3. Wa arsala alaihim tayran a. Sejajar tidak? Sejajar. Artinya ternyata dari sisi hukum terdapat perbedaan dari sisi penulisannya juga. Idhar di atas nun sukunnya ada tanda sukunnya. Pada idhar ya. Kemudian pada harokat fathaten kasrotennya sejajar untuk idhar. Adapun untuk dhammatennya itu berapa tadi? 99 ya. Tadi itu untuk dhammatennya itu 69 untuk idhar. Untuk idhar itu 69. Adapun untuk idgham tidak ada tanda sukun di atas nunnya. Itu pada nun matinya. Adapun pada harokat tanwinnya fathaten kasrotennya itu tidak sejajar untuk idgham. Ikhfa juga sama nanti. Cuma nanti kita akan bahas pada pertemuan nanti ketika sudah bahas ikhfa ya. Nah, adapun untuk idgham ini pada harokat dhammatennya tadi sudah kita lihat di soal Humazah itu harokat dhammatennya 99. Subhanallah. Itulah keindahan Al-Quran. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada. Dari sisi bacaannya sudah seperti itu. Kita harus menjaganya. Dan ternyata dari sisi tulisan juga subhanallah Allah telah menjaganya. Bagaimana kaifiyah atau tata caranya gitu loh. Bahwa tidak semua harokat itu sama gitu ya ternyata. Karena sama ini mungkin kita kalau menulis hukum itu ikhfa idhar semua samalah tulisannya gitu kan. Ternyata dari sisi kaidah mushaf Madinah itu terdapat perbedaan dari setiap hukum yang ada. Subhanallah. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama tentang dari sisi penulisan. Sehingga poin pertemuan kita kali ini adalah bahwa ketika ada nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham yang berjumlah 6, maka kita harus memasukkan langsung ke huruf idghamnya. Yarmulun tadi hurufnya 6. Tapi akan tetapi ternyata idgham ini yang hurufnya 6 ini ternyata harus dipecah. Karena ada dua hukum. Yang hukum pertama itu adalah idgham bi gunnah. Di mana idgham bi gunnah itu hurufnya cuma 4 dari 6 ini. Dari 6 huruf idgham bi gunnah hanya 4 saja. Yang dimana rumusnya huruf idgham itu apa? Yanmu. Sehingga apabila nun mati atau tanwin bertemu ya nun mim waw, maka kita harus memasukkan huruf keduanya idghamnya. Namun bedanya apa? Harus disertai dengan gunnah. Nah, adapun pertanyaannya, ini bagaimana tentang penulisan? Contohnya misalkan tentang penulisan, coba kita perhatikan aja langsung di dalam surah Al-Masad aja atau Al-Lahab. Itu kan kalau di ayat yang pertama itu tabbat yada abi lahabi wa ya. Ada di situ? Ada. Wawunya ada tasydid tidak? Wawunya tidak ada. Enggak ada. Tidak ada. Lihat ayat yang 5-nya. Fi jidha hablum mi. Ada tasydidnya tidak? Ada satunya. Ini hukumnya idgham bi gunnah juga enggak? Tadi lahabi wa sama hablum mi idgham bi gunnah bukan? Itu semuanya hukumnya idgham bi gunnah. Tanwin ketemu waw itu idgham bi gunnah. Tanwin bertemu mim itu hukumnya juga idgham bi gunnah. Cuma pertanyaannya, kenapa yang pertama itu tidak ada tasydid, yang keduanya ada tasydid, betul tidak? Iya. Nah, ini harus kita gali juga.
Berarti ada hikmahnya juga ini. Ada pelajaran yang harus kita jelaskan. Yaitu apa? Idgham dilihat dari sisi sempurna masuknya atau tidaknya itu ada dua. Jadi idgham itu ada namanya idgham nakis, ada namanya idgham kamil. Idgham kamil itu artinya kita memasukkan huruf pertama kedua secara sempurna. Sehingga huruf pertama itu tidak terdengar jelas, bahkan hilang. Contoh, fi jidha hablum, kan langsung mim yang kedua. Akan tapi ketika kita baca tabbat yada abi lahabiu, kalau lahabiu itu kan masih tengah-tengah. Nunnya masih terdengar, wawunya juga terdengar tapi nggak sempurna juga. Nah, jadi apabila idgham bi gunnah ada tasdidnya, maka itu idgham bi gunnah yang sempurna. Disebut dengan kamil tadi. Adapun bila mana hukum idgham bi gunnah tidak ada tanda tasdidnya, maka itu disebut dengan idgham bi gunnah yang nakis. Jadi itu, ya. Sehingga kita jangan bingung pemirsa. Apabila kok ini bisa ada tasydidnya, yang satu tidak ada. Sebabnya karena tadi saja. Ada yang harus disempurnakan langsung masuk huruf yang kedua, ada yang dia itu harus di tengah-tengah. Karena memang harus disempurnakan guna yang pertamanya. Nah, itu yang harus kita perhatikan semua mengenai hukum ini. Sehingga apa yang tertulis dalam Al-Quran itu, semuanya walaupun ada perbedaan tasydid atau tidak, ternyata ada hukum-hukumnya loh gitu loh. Sehingga itu yang harus kita ilmui. Ya, makanya oleh sebab itulah ya Imam Bukhari pernah mengatakan membuat bab ya dalam kitab sahihnya itu apa? Al-ilmu qabla qaul amal. Yaitu berilmu terlebih dahulu sebelum berkata dan beramal. Artinya subhanallah, apa yang ditulis dalam Al-Qur'an itu semuanya ada hikmahnya. Ternyata ada kaitannya dengan hukum-hukum bacaannya juga. Kayak tadi contohnya idgham bi gunnah. Memang kita betul memasukkan ke huruf yang kedua kan? Cuman memasukkan ini kan ada yang langsung sempurna, ada yang tidak sempurna. Nah, yang sempurna ini di huruf yang idghamnya pasti ada tasydid. Adapun yang tidak sempurna tidak ada tasydidnya. Itu yang kita perhatikan bersama. Adapun nanti untuk idgham bila gunnah semuanya pasti ada tasydid. Lam sama ro-nya ada. Sebab apa? Karena langsung masuk ke ro dan lamnya. Makanya ar-ra'ahu. N-nya enggak kedengeran. Enggak mungkin kita bacanya Allah, enggak. Langsung ar-ra'a. Nah, itu saja yang harus kita perhatikan. Subhanallah, inilah yang harus kita pahami bersama mengenai pembelajaran kita kali ini. Barakallahu fikum. Nah, ya, syukron Ustaz. 94,3 FM Kita Radio. Terima kasih Anda masih bersama kami ya keluarga muslim. Anda masih menyimak ya program Acara Kalam, kajian live malam hari pembelajaran Al-Quran ya bersama guru kita Ustaz Fauzi Abu Fasyafidullah Ta'ala. Ya, dimana di sesi kedua ini keluarga muslim kita akan menyimak ya. Ustaz akan membacakan Quran surah Al-Lail yang akan kita simak dan juga dengarkan bersama keluarga muslim. Silahkan keluarga muslim bisa membuka mushafnya Quran surat Al-Lail. Tafadhol Ustaz untuk memulai di sesi kedua ini dari pembahasan Quran surat Al-Lail. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi thumma amma ba'du. Pemirsa TV Sunnah dimanapun Anda berada, Alhamdulillah di sesi yang kedua ini insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan tahsin kita dalam membahas kaidah-kaidah atau hukum-hukum tajwid yang ada, yang dimana kita sudah sampai di dalam surah Al-Lail, karena di pertemuan sebelumnya kita sudah menuntaskan surah Ad-Duha. Ya, insyaallah ta'ala kita akan bahas 3 ayat terlebih dahulu bila waktu pas ya. Perhatikan di situ. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha. Wan-nahari idza tajalla. وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى. Perhatikan di ayat yang pertama, wal-laili. Wal-laili. Di situ lamnya ada tasydid. Namun yang harus kita jaga dan mewanti-wanti adalah agar tidak menahannya begitu lama pada lam. Jadi jangan ditahan lama. Wal-laili, tidak.
cukup dimasukkan sebentar langsung sudah. Walaili seperti itu. Jadi hanya dimasukkan ya karena tasydid tadi ya, karena tasydid. Jadi ini kurang lebih sama kayak idgham bi gunnah. Hanya saja bedanya ini nggak ada nun matinya ya. Cuman sama-sama langsung dimasukkan ke lamnya. Walaili. Nah, kemudian ketika sudah kita masukkan ke lam tasydid, di situ ada ya mati. Di mana apabila ada ya mati, sebelumnya ada huruf berharokat fathah, maka ini namanya madlin. Madlin itu tadi, yaitu membaca panjang, namanya mat ya, namanya juga mat ya. Nah, madlin ini kalau berada di tengah, dia kadar harokatnya 2 harokat saja. Kalau kadar 2 harokat berarti dialirkan saja, dialirkan. Walaili, laili. Jadi alirkan dulu, jangan seperti ini. Walaili idza. Nah, itu terlalu cepat. Jadi tahan dulu. Walaili idza. Dan kemudian di antara kesalahan juga yang ada pada madlin, bacanya itu ke hidung. Walaini, nah itu. Sedangkan huruf mat itu kan keluarnya dari sini. Al-jauf, rongga mulut. Adapun hidung, al-khayshum, hanya nun sama mim saja. Nah, jadi madlin ini karena al-jauf keluar dari rongga mulut, sehingga kita jangan memasukkan ke hidung. Jadi yang betul walaili, lai. Nah, kalau kita pencet hidung kita, itu tidak ada getaran. Bila masih ada getaran, berarti di situ masih ada unsur gunnahnya, sehingga belum tepat bacaannya. Itu ya. Kemudian berikutnya idza. Nah, di situ za-nya berharokat fathah, setelahnya ada alif. Maka itu disebut dengan mat asli atau mat tabi. Jadi 2 harokat saja ya. Jangan dibaca walaili idza yaghsha. Nah, kalau seperti itu namanya terlalu berlebihan. Kelebihan panjangnya ya. Jadi yang betul hanya 2 harokat saja. Walaili idza yaghsha. Nah, berikutnya fokus pada ghain. Ghain mati ya, itu kan ghain ini merupakan huruf yang sifatnya itu yang pertama adalah jahar. Ya, mahmus wa fahathu syakhsun sakat. Hamas tidak masuk, ghain masuk ke hamas. Karena Imam Jazari mengatakan mahmusuha fahathu syakhsun sakat. Sehingga ghain enggak masuk kategori hamas. Jadi sifatnya adalah apa? Jahar. Itu yang pertama. Kedua, ghain itu sifatnya adalah rikhwa atau rokhawah. Yang ketiga, sifatnya adalah isti'lah. Jadi, dalam membaca ghain mati adalah kita harus mengalirkan ghainnya disertai dengan tebal. Sehingga kita bacanya apa? Yaghsha. Kalau kita bacanya walaili idza yaghsha. Dari sisi ngalirnya sudah benar, akan tapi kurang dari sisi ketebalannya. Jadi itu masih kurang sempurna. Sehingga kita harus menebalkan. Bagaimana cara menebalkan ghainnya? Cukup menaikkan pangkal lidah. Bagian belakang lidah itu dinaikkan saja. Walaili idza yaghsha. Nah, ketika sudah mengalirkan dengan ketebalan pada ghain, shinnya cukup dibaca 2 harokat. Ya, ini seringkali kalau ada mat tabi'i atau mat asli di akhir ayat, di akhir kalimat ya, ini kadang dibacanya lebih dari 2. Walaili idza yaghsha. Tidak, cukup 2 harokat saja. Walaili idza yaghsha. Sudah. Ya, kemudian berikutnya ayat yang kedua. Wanna. Perhatikan di situ ada nun tasydid. Sebagaimana tadi kita jelaskan bahwa nun itu merupakan sifat yang dia pasti keluar dari hidung. Karena sifatnya gunnah. Terlebih dalam kondisi tasydid semacam ini di ayat yang kedua. Itu gunnahnya sangat sempurna sekali. Jadi kita harus memberikan kesempurnaan pada gunnahnya. Dengan cara apa? Menahan dengan cukup lama. Wan nahari idza tajalla. Nah, adapun kadar menahan nun gunnahnya ada berbeda versi. Ada yang mengatakan sekitar kadar 3 harokat, ada yang mengatakan 4 harokat ya. Paling tidak 4 harokat atau 3 harokat lah. Di antara itu ya, kadarnya gitu loh. Lamanya ya. Itu pada gunnah nun.
Kemudian hati-hati di situ juga pada tajalla pada jim. Nah, terkadang ini dalam membaca jim ini ada hamesnya. Hames itu maksudnya keluar udara ya. Jadi nggak boleh tajalla, nggak boleh. Karena jim itu sifatnya adalah jahar. Jahar itu apa? Nggak boleh ada udara keluar. Jadi jangan dibaca ja, nggak boleh. Yang betul ja, ja. Wan nahari idza tajalla. Ah, seperti itu ya. Kemudian di ayat yang ketiga, wa ma khalaqadz dzakara. Perhatikan, ini seringkali terjadi kesalahan ketika huruf tipis dihimpit ya, atau berada di antara huruf yang tebal. Khalaqa. Kho itu huruf yang tebal karena vokalnya o ya kan gitu ya. Lam itu huruf yang tipis karena la bacanya, bukan lo, bukan tapi la. Q itu qaf huruf yang tebal karena vokalnya o. Sehingga huruf lam ini berada di huruf yang tebal. Nah, terkadang bila dalam kondisi hal semacam ini, itu terkadang apa ya? Lamnya menjadi tebal. Wa ma khalaqadz. Nah, harusnya apa? Wa ma khalaqadz. Khalaqadz, bukan khalaqadz, bukan. Nah, jadi hati-hati dalam membaca lamnya ya, pemirsa, agar tidak menebalkan. Karena dia memiliki sifat tipis, ya. Nah, kemudian juga seringkali juga terkadang qafnya ini enggak tebal. Dibacanya apa? Wa ma khalaqadz dzakara. Wa ma khalaqadz dzakara. Nah, ini juga tidak boleh. Intinya dalam membaca itu kita harus memberikan sifat makhraj dengan benar. Ya, harus benar sesuai dengan tempatnya. Ya, adapun jika dalam masa fase pembelajaran salah itu sudah menjadi hal yang lumrah. Yang terpenting adalah kita ya terus perbaiki lagi bacaan kita. Nah, jadi hati-hati pada huruf tipis yang berada di huruf yang tebal. Dan juga zalnya harus dibaca tipis ya. Wa ma khalaqadz. Jadi jangan dibaca wa ma khalaqadz, jangan. Wa ma khalaqadz. Nah itu, jadi hati-hati di situ. Kemudian wal di situ ada lam mati, di mana lam mati itu harus dialirkan. Ikhfa juga, di situ ada nun mati ketemu dengan tha. Nah, kalau kita perhatikan di situ nunnya tidak ada tanda sukun sebagaimana seperti hukum idgham. Adapun idhar ada. Berarti ikhfa dengan idgham terdapat persamaan dari sisi nunnya. Nah, itu ya. Jadi hati-hati dalam membaca ikhfa juga sama seperti nun tasydid. Hanya saja itu di bawahnya ya. Maksudnya sama-sama dibaca agak lama. Jadi kita baca wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Ditahan dulu. Tidak begitu lama ya. Namun juga tidak boleh terlalu cepat. Contoh, wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Nah, itu terlalu cepat. Harus ditahan terlebih dahulu. Ya. Jadi kalau dalam riwayat Hafiz itu memang kita harus menjelaskan lam matinya. Kalau dalam riwayat Warsh itu harus badal. Contohnya wa ma khalaqadz dzakara wal untha. Nah, itu dalam riwayat Warsh. Kalau dalam riwayat Hamzah nanti ada lagi dengan cara mesaktakan wa ma khalaqadz dzakara wal seperti itu. Ya, jadi itulah dalam bacaan-bacaan qiraat. Nah, yang harus kita perhatikan tadi ya, masalah ikhfa harus ditahan terlebih dahulu. Mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Barakallahu fikum.